Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Guys, pada pagi hari ini saya kebetulan terjadwal piket penerimaan mahasiswa baru ya Universitas Sunan Gunung Tuban di tahun akademik 2020-2021 ya. Atas permintaan netizen ya, atas permintaan netizen pada pagi hari ini saya sebenarnya mengundang bintang tamu ya, alumni dari Universitas Sunan Gunung Tuban di Prodi Ilmu Hukum. Tapi barusan saja saya dikonfirmasi bahwa beliau tidak bisa hadir karena ada tugas dari instansinya, dari kantornya, harus ke Surabaya. Jadi sementara saya cancel ya bintang tamu yang saya undang. Mengapa saya harus mengundang bintang tamu? Sebenarnya saya ingin beliau berbicara ya, sebelum bekerja. Sebelum lulus dari Fakultas Hukum Universitas Sunan Gunung Tuban, beliaunya belum bekerja. Setelah lulus rentang atau masa tunggu 1 sampai 6 bulan, akhirnya beliau mengikuti tes CPNS, diterima ya, insya Allah di tahun 2018 ya kalau tidak salah, diterima. Dia akhirnya ditugaskan di salah satu instansi di pemerintahan dan juga sebagai ASN ya. Sebenarnya saya akan mengundang itu dan akan bercerita. Saya ingin tahu sampai di mana kemanfaatan beliaunya mengikuti pendidikan tinggi di Universitas Sunan Gunung Tuban ini, khususnya di Fakultas Hukum, supaya netizen mendengarkan langsung dari yang bersangkutan, bukan dari kami. Kebetulan kami juga pendidik di Universitas Sunan Gunung Tuban ini di Fakultas Hukum ya. Oke. Pada pagi hari ini sebenarnya memang ada tiga petugas ya, termasuk saya, Mbak Punsul Khotimah, atau nama trennya itu Uul ya. Kebetulan Uulnya lagi pamit di belakang, nggak tahu urusan wanita ya, nggak tahu, pamit di belakang sebentar. Nah, ini yang satu Mas Agus Sampurno ya, kebetulan sebagai kameramen ya, ini sebagai kameramen saya suruh mensyuting, mengambil gambar. Oke guys, pada pagi hari ini ya saya akan sedikit menginformasikan saja pada netizen semua, pada masyarakat, khususnya masyarakat Tuban ya, untuk putra-putrinya atau untuk Bapak Ibu sendiri yang akan mengikuti jenjang pendidikan tinggi ya, tentunya di strata 1 ya. Kebetulan di Universitas Sunan Gunung Tuban ini ada 3 fakultas ya. Fakultas Hukum ya, dan juga Fakultas Teknik ya, juga Fakultas Pertanian. Kebetulan di Fakultas Teknik ada Teknik Sipil ya, dan insya Allah juga akan menyelenggarakan prodi baru diusulkan ya pada para pemangku kebijakan, pada pimpinan-pimpinan kita sudah mengusulkan prodi-prodi baru. Oke, itu sementara saya akan bicara terkait dengan informasi pendaftaran ya. Pendaftaran itu kami membuka beberapa versi ya, ada versi online ya, juga ada versi offline ya. Kebetulan pagi hari ini saya tadi juga di WA oleh alumni mau mendaftarkan teman-temannya ya, kalau tidak salah tiga orang ya yang akan didaftarkan. Karena di pagi hari ini beliau tidak bisa hadir di kampus ya. Memang pendaftarannya dia memilih offline ya. Saya sarankan nanti sore pukul 16.00 hadir ke kampus, segera mendaftarkan rekan-rekannya itu yang akan digiring atau akan diajak ke
Universitas Sunan Bonang Tuban. Ya kebetulan, mohon maaf, kebetulan memang mereka memilih di prodi ilmu hukum ya, tentunya di Fakultas Hukum. Tapi juga saya ada inden ya, ada inden juga hari Selasa kalau tidak salah ya, saya inden melalui WA saya, intinya juga menanyakan seputar pendaftaran di Universitas Sunan Bonang Tuban ini. Kebetulan beliaunya milih di teknik sipil, saya persilakan karena beliaunya juga sudah menempuh strata 1 tetapi dengan prodi beda ya, prodi ekonomi. Tapi beliau ternyata juga dituntut untuk harus mengikuti pendidikan teknik sipil karena terkait dengan pekerjaannya kemungkinan. Jadi beliaunya juga akan daftar. Monggo saya persilahkan, offline bisa, online bisa. Oke, untuk terkait dengan pendaftaran online ya, terkait dengan pendaftaran online bisa membuka di linknya websitenya USB ya, .ac.id ya, itu juga bisa. Kemudian juga ada online yang link sederhana ya, Bitly itu ya, di Bitly itu bisa buka juga di formulir garis penghubung strip ya, juga pendaftaran strip Unang strip 2010. Kami ulangi ya, Bitly ya, bit titik ya, ly titik ya, ly garing ya, ketik formulir dengan huruf kecil strip ya, atau garis penghubung daftar ya, garis penghubung daftar garis penghubung Unang garis penghubung tahun garis penghubung 2020, tidak pakai huruf tahun tapi langsung strip 2020. Itu juga bisa melalui link online ya. Kemudian kalau offline ya, Bapak Ibu saudara-saudara semua netizen, atas permintaan netizen, kalau offline monggo ya, setiap hari efektif hari Senin sampai Sabtu pukul 8.00 sampai 12.00 rekan-rekan bisa langsung datang ke kampus. Oke, terima kasih. Oke, matur nuwun ya, bisa datang langsung ke kampus ya, karena terjadwal dan juga tersusun kepanitiaan bahwa penerimaan mahasiswa baru di tahun akademik 2020-2021 ini memang di pagi hari dibuka ya, setiap hari efektif tadi yang saya sampaikan pukul 8 sampai pukul 12.00 langsung bisa bertemu dan bisa minta informasi secara detail di tempat pendaftaran ini ya, di kampus ya kalau offline. Kemudian kalau sore hari seperti biasa ya, kalau sore hari juga pukul 16.00 sampai 20.00 ya, saudara-saudara bisa mendaftarkan keluarganya, rekan-rekannya, teman-temannya, kolegalnya, dan perkenalan yang lain lah ya, seperti itu. Oke, dan sedikit saya juga akan menjelaskan bahwa terkait dengan fasilitas yang dimiliki oleh Universitas Sunan Bonang Tuban, tentunya dengan perpustakaan yang luas, yang memadai ya, dan juga literatur yang sangat cukup. Nah, oke guys, terima kasih. Dari mana? Oke, ini saya lagi menjelaskan netizen ini loh. Nah, oke, makasih. Oke, Mbak Ovel, makasih ditilihi. Nah, disambangi. Ya.
Kembali lagi, tadi saya akan menyampaikan bahwa beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Universitas Sunan Gunung Tuban dengan perkembangan tahun demi tahun selalu selalu berupaya yang terbaik untuk fasilitas pendidikan tinggi ini, tentunya di Universitas Sunan Gunung Tuban ini. Tadi saya sampaikan ada 3 fakultas ya, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan Fakultas Pertanian. Oke, terkait dengan Fakultas Hukum ya juga memiliki laboratorium ya atau lab ya, laboratorium tentunya di laboratorium peradilan semu ya. Mengapa perlu saya jelaskan? Karena netizen supaya lebih tahu secara detail ya, bagaimana sih kalau saya masuk di Fakultas Hukum itu. Tentunya Fakultas Hukum itu atau kita belajar ilmu hukum itu tentunya akan sangat bermanfaat kepada diri kita sendiri dan juga pada orang lain umumnya ya, tentunya juga pada keluarga. Dan insya Allah juga alumni ilmu hukum atau Fakultas Hukum itu banyak dibutuhkan, baik itu di instansi pemerintahan, di instansi swasta, dan di instansi lain ya, karena dibutuhkan ya, Fakultas Hukum itu perlu adanya legal hukum misalnya seperti itu ya. Dan juga netizen, kebetulan alhamdulillah ini sedikit saya informasikan juga untuk PKPA ya, pendidikan advokat itu juga akan segera dibuka ya. Insya Allah ini MOU dengan Peradi sudah kelar ya, dan juga atas bimbingan teman-teman ya, termasuk juga dosen kita kebetulan sebagai ketua Peradi Kabupaten Tuban ya, ini juga sudah menggandeng Fakultas Hukum ya Universitas Sunan Gunung Tuban ini untuk menyelenggarakan pendidikan advokat atau PKPA itu ya. Nanti ini sudah disiapkan brosur-brosurnya, sudah disiapkan belangko-belangko pendaftarannya supaya alumni dari Fakultas Hukum tidak jauh-jauh untuk menempuh bagi yang berminat pendidikan advokat seperti itu ya. Oke, kembali ke fasilitas ya. Fasilitas tadi juga ada fasilitas peradilan semu ya, lab peradilan semu yang mana disetting seperti ala pengadilan ya, dari sarana prasarana penataan penataan ruangnya ya, juga interiornya ya, itu didesain memang sama dengan pengadilan ya. Dan juga nanti teman-teman yang sudah menempuh pendidikan akhir di semester 7 ya, karena nanti di semester 6 itu kalau di Fakultas Hukum juga ada KKL, kuliah kerja lapangan ya, yang mana kuliah kerja lapangan itu kami dari fakultas bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Tuban ya, untuk memberikan peluang saudara-saudara semua, mahasiswa semua praktek di sana ya, mengikuti alur proses peradilan ya, proses sidang dan seterusnya ya, sampai putusan ya. Ada kelompok perdata, ada kelompok pidana, itu akan diikuti oleh mahasiswa yang sudah semester 6 ya, yang namanya kuliah kerja lapangan atau KKL. Setelah KKL dilanjut juga nanti kuliah kerja nyata ya, KKN ya, itu akan ada bukti pengabdian kepada masyarakat ya. Kalau KKN secara otomatis ya, semua fakultas KKL juga seperti itu ya. Cuman saya lebih tahunya itu di Fakultas Hukum, kebetulan saya juga di Fakultas Hukum ya. Kalau di Fakultas Teknik Pertanian juga ada praktek kuliah kerja lapangan ya, atau KKL itu ya. Cuman beda tempat prakteknya karena beda prodi seperti itu ya. Oke, saya kembali lagi ke Fakultas Hukum. Setelah KKN ya, bukti pengabdian saudara-saudara semua ya, mahasiswa semua. Kemudian dilanjut juga praktek peradilan semu. Yang mana praktek peradilan semu itu saudara-saudara mahasiswa semua ya, mahasiswa semester 7 tadi itu akan mempraktekkan dalam berpengadilan berjalannya sebuah persidangan ya. Itu akan
akan dipraktekkan ya. Dan semua mahasiswa ya semester 7 tadi yang setelah mengikuti KKL itu juga akan menjadi akan berperan masing-masing ya. Bagaimana kelompok KKL tersebut menjadi kelompok peradilan semu itu mempraktekkan, ada yang sebagai hakim ketua ya, hakim anggota ya, dan juga panitera, ada tersangkanya, ada penasihatnya, dan juga ada kuasa hukumnya ya, seperti tergantung ya. Itu nanti akan dibimbing oleh para bapak dosen ya, yang mana notabene setiap dari praktisi ya, atau pengacara advokat senior ya, itu yang akan membimbing para mahasiswa yang sudah semester 6 KKL, kemudian semester 7 PLKH ya, istilahnya PLKH itu kemahiran hukum itu ya, kemahiran latihan kemahiran itu ya, atau praktek peradilan semu tersebut ya. Oke. Kemudian baru pada semester akhir yaitu mengerjakan ya tentunya skripsi ya, karya ilmiah ya, akan masuk dalam semester 8 ya. Oke guys, pada pagi hari ini sedikit saya menyampaikan, dan alhamdulillah ini pendaftar juga sudah lumayan ya, di Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian ini sudah lumayan ya, jumlah pendaftaran sudah lumayan. Nah, di Universitas Sunan Bonang Tuban ini ya, ada beberapa gelombang ya dalam waktu mendaftar ya, waktu pendaftaran ini loh maksudnya ya. Gelombang inden sudah kita lalui ya pada saat Maret kemarin. Sekarang masuk gelombang 1 ya, 1 April sampai 30 Mei sudah kita lalui ya. Kemudian saat ini masuk ke gelombang 2 ya, bulan Juni sampai 31 Juli ya, ini masih gelombang 2. Kemudian terakhir ada gelombang 3 ya, ada gelombang 3 ini tanggal 1 Agustus sampai pertengahan Agustus. Ini di gelombang 3. Takutnya kalau netizen atau saudara-saudara menunggu daftar di gelombang 3, takutnya kuotanya sudah terpenuhi. Nah, maka dari itu saran saya, monggo kalau sudah ada niat untuk masuk di dalam pendidikan tinggi, khususnya di Universitas Sunan Bonang Tuban ini, baik di Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas dan monggo segera saja, jangan menunggu ya, jangan menunggu, karena kesempatan itu tidak datang kedua kalinya. Takutnya nanti kalau saudara sudah ada kesempatan daftar sekarang, menunggu bisa terjadi saudara batal dalam arti bisa batal karena ada faktor keluarga, ada faktor memang di perguruan tinggi ini, di Universitas Sunan Bonang Tuban ini sudah terpenuhi kuotanya. Akhirnya saudara batal tertunda tahun depan. Nah, waktu itu sangat berharga, jangan tertunda lah ya, jangan menunggu lah ya. Karena sesuatu menunggu itu ya tentunya akan menghasilkan yang tidak baik ya. Monggo kalau saudara-saudara semua sudah ada niat untuk mengikuti untuk mendaftarkan diri di pendidikan tinggi di strata 1 ini tadi di 3 fakultas tadi, monggo segera daftar saja ya, tidak usah menunggu karena sesuatu menunggu pasti ada akibat fatalnya, juga ada akibat kerugiannya kalau menunggu itu. Sekali ada kesempatan, let's go langsung. Nah, ini kita kebiasaan seperti itu ya, artinya kita membiasakan jangan menunggu seperti itu, karena menunggu itu barang sesuatu yang tidak baik menurut saya seperti itu ya. Oke, tadi ya kalau netizen semua sudah ada niat dan ada waktu ya, langsung saja datang ya, baik itu offline maupun online ya. Kalau lebih detail offline bisa langsung datang ke kampus dengan mentaati
protokoler kesehatan ya, atau menjaga kesehatan, menggunakan masker dalam perjalanan ya, keluar rumah, dan juga selalu bercuci tangan ya. Tentunya saudara-saudara semua insya Allah akan selalu diberikan kenikmatan sehat ya, karena nikmat sehat itu sangat mahal harganya, tidak bisa kita tukar dengan materi ya, karena nikmat sehat itu sangat mahal harganya. Oke, saya kira itu ya guys, untuk pada pagi hari ini penjelasan sedikit ya. Sebetulnya pagi hari ini agenda kita itu mendatangkan tamu ya, bintang tamu, tetapi bukan artis, tetapi tamu tersebut alumni Universitas Sunan Bonang Tuban di Fakultas Hukum, dan beliau juga sudah bekerja. Pada saat kuliah belum bekerja, setelah lulus dia selalu mencari peluang-peluang, tidak putus asa, daftar ke sana ke sini dan seterusnya. Akhirnya dia diterima sebagai ASN ya, atau sebagai pegawai negeri sipil ya, di salah satu instansi ya. Ya, oke, saya kira itu guys, pada kesempatan penjelasan sedikit ini ya, mungkin kita tetap akan berupaya akan menayangkan kepada netizen bahwa bukti-bukti alumni dari Universitas Sunan Bonang Tuban ini memang masa tunggunya tidak lama. Memang 1-2 memang ada yang sudah bekerja ya, hanya untuk peningkatan golongan atau mungkin peningkatan jabatan dan sebagainya seperti itu ya. Tapi itu tidak semua ya, hanya berapa persen saja seperti itu. Oke, dan kebetulan juga ini sedikit saya menyinggung, pernah saya komunikasi dengan dekan teknik ya, Bu, barangkali ada alumni dari teknik sipil belum bekerja, mohon diinformasikan ada peluang. Nah, ternyata apa jawabannya? Semua alumni teknik sipil sudah bekerja semua, tidak ada yang nganggur. Nah, kebetulan di Fakultas Pertanian juga seperti itu, di Fakultas Hukum ya juga seperti itu, karena anak-anak itu pada saat dia setelah lulus dari sekolah menengah atas atau SMA itu, dia masuk ke perguruan tinggi, milih Fakultas Hukum misalnya, setelah itu dia langsung bekerja juga. Oke, saya kira itu ya guys, informasi sedikit, dan saya akan coba menayangkan nanti bintang tamunya alumni ini tetap bisa hadir, dan saya akan mewawancarai lah supaya nanti membuktikan bahwa memang sangat berkualitas dan integritas alumni dari Universitas Sunan Bonang Tuban. Oke, saya kira itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.